Oke, kita jumpa lagi. Menjelang pilkada, suasana politik di berbagai daerah atau seluruh Indonesia malahan jadi lebih hangat dan mungkin di beberapa daerah agak panas ya. Saya barusan menulis artikel berjudul "Apakah hipokrisi jadi syarat masuk ke politik praktis?" Hipokrisi itu kemunafikan ya. Jadi begini, apakah syarat untuk masuk ke dalam dunia politik praktis itu harus jadi munafik? Itu pertanyaannya. Katanya politik praktis itu panggung hipokrisi par excellence, di mana aktor-aktor dan aktris politik memainkan peran dengan topeng-topeng. Ya, sehingga pemahaman tentang politik praktis jadi sekedar siapa, dapat apa, memainkan peran apa, kapan, di mana, dan bagaimana skenarionya. Semoga saja sih tidak. Padahal kalau kita tilik dari pemahaman asli kata politik dan politik praktis, mestinya tidak perlu dibikin ruwet. Dulu di zaman Tiongkok kuno dan juga Yunani kuno, politik masih dipahami sebagai bagian dari filsafat moral atau etika. Politik dipahami sebagai upaya memikirkan dan sekaligus mengusahakan bagaimana masyarakat diatur sedemikian rupa. Kata-katanya begini, to ensure not only the happiness and security of the people, but to enable people to live a good life. Seperti ditulis di Politic Books dari D.K. London tahun 2013 ya. Dan politik praktis seyogianya adalah eksekusi dari pemahaman tersebut. Mestinya ada integrasi antara konsep atau teori dengan praksisnya. Itulah integritas atau integrasi antara perkataan dengan perbuatan. Walk the talk istilahnya. Simple sih. Namun sekarang kita sering juga mendengar pendapat yang mengatakan bahwa tidak usah terlalu banyak berteori katanya. Langsung praktek saja. Pendapatnya orang kebanyakan. Karena memang kebanyakan orang adalah orang kebanyakan. Lugu dan naif. Usaha mencopot konsep atau teori dengan praksisnya terasa hanya sebagai justifikasi usaha pembenaran diri terhadap perilaku politiknya yang menyimpang. Itu saja sih sebetulnya. Manusia politik praktis yang seperti itu jadi person dengan pribadi terbelah atau split personality. Di panggung publik ia berusaha tampil sesuai konsep, di belakang layar bekerja berdasarkan pesanan bohir atau kepentingan sempit dari sponsor. Dan toh ia mengklaim bahwa begitulah politik praktis yang seharusnya kalau mau selamat. Jadi objektifnya adalah demi cari selamat, bukan lagi to ensure not only the happiness and security of the people, but to enable people to live a good life. Dengan kacamata analisa seperti itulah sekarang kita melihat kasus-kasus politik praktis macam Harun Masiku dan lain-lain yang bertalian erat dengan oknum pimpinan di KPU, PDIP, KPK, kepolisian, imigrasi, dan lainnya. Itu baru kasus yang terbilang baru. Coba hitung saja sejak Firly Bahuri jadi ketua KPK 20 Desember 2019 lalu. Masih ada 5 DPO yang belum tertangkap selain Harun Masiku. Ada Nur Hadi, baru saja tertangkap katanya. Reski Herbiono, swasta, ini menantunya Nur Hadi. Hiendra Sunyoto, Direktur Multikom, Indrajaya Terminal. Samintan, Borneo Lumbung Energi dan Metal. Kita tahu bahwa kasus di KPK adalah selalu yang bertalian dengan pejabat atau aparat negara. Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi kasus korupsi atau gratifikasi di berbagai instansi daerah, DPRD, Pemda, BUMD, dan lain-lain, yang masih beku atau disimpan di peti es. Malah kabarnya banyak kasus yang cuma jadi komoditi jual beli hukum, transaksi dagang sapi dengan aparat. Kapan itu semua dituntaskan? Belum lagi daftar buronan lama seperti Honggo, kasus TPPI, dan tentu saja gembong mafia migas Risa Khalid misalnya, yang kabarnya malah bebas berkeliaran kemana-mana walau statusnya jelas-jelas masih DPO. Apakah otoritas tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau tahu dan mau menangkap tapi dibikin sedemikian rupa lewat koneksi politik tertentu supaya jadi tidak mampu untuk menangkapnya? Apapun itu, kita perlu terus-menerus menyadarkan publik sebagai pemilik sah Republik ini agar tidak tinggal diam.
Suarakan terus kebenaran yang memang mesti terus diamplifikasi, agar kebenaran itu tidak tenggelam dalam hoax dan berbagai upaya pengalihan isu oleh para badut politik yang sedang naik panggung. Teater kemunafikan seperti ini memang sangat memuakkan. Dagelan atau ketoprakan politik seperti ini semakin hari semakin tidak lucu, menjengkelkan, dan sangat mengganggu rasa keadilan. Maka akhirnya kita berseru lagi dan lagi kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak main-main dengan keadilan, atau malah mempermainkannya. Kalian adalah ujung dari tombak trisulanya penegakan keadilan, yaitu kepastian hukum di Republik ini. Janganlah mempermainkan keadilan dan hukum. Dagelan politik seperti yang diindikasikan dalam beberapa kasus di atas sudah amat sangat memuakkan. Haruslah segera dituntaskan sebelum publik memuntahkan kemuakannya dan malah mengotori jalan-jalan. Agar kepastian hukum atau penegakan keadilan bisa menjadi tonggak, batas yang jelas dan pasti untuk mengendalikan perilaku politik kotor. Agar kembali pada hitah politik yang asli, demi bonum commune atau bonum publicum, yaitu kesejahteraan atau kemaslahatan bersama. Dan wajah hipokrisi dalam perpolitikan di Indonesia bisa semakin terkikis habis. Ada adagium penutup, "A nation of sheep will beget a government of wolves," dari Edward Murrow. Jadi bangsa atau rakyat yang terdiri dari para domba atau kambing itu hanya akan melahirkan, menurunkan, atau menghasilkan pemerintahan serigala.